Agus, Ibu Meike, juga leadership Gereja Free Nation Serpong. Saya sangat diberkati, saya sangat bersyukur untuk kepemimpinan yang luar biasa ini. Saya mau menghormati dulu Pastor Joe dengan Ibu Lilis, bagian dari tim Rasuli, tim Apostolik Nasional yang menaungi Free Nation Indonesia, yang juga sedemikian berapi-apinya Pastor Joe dan Ibu Lilis sehingga tidak cukup dapat tanggung jawab mensupervisi seluruh gereja Free Nation di luar Jakarta. Tidak cukup, jadi harus juga mengembalakan. Dan puji Tuhan, waktu kebutuhan itu datang, mereka, Pak Jo dan Ibu Lilis adalah gembala sidang gereja Free Nation kita yang di Makassar, ya, yang di Makassar. So, terima kasih pada pagi ini bisa bersama-sama dengan kita, begitu. Lalu kepada teman-teman saya, ada teman yang mengingatkan saya selalu akan badan saya. Oke, Pak Rudi Amit, selamat datang Pak, jauh-jauh. Pak Rudi ini, kalau saya nggak salah, di Amerika Pak ya, US ya? Oke, di US. Tante Eni Amit juga, selamat datang. Juga begitu, teman-teman sekalian, saudara sekalian yang mungkin saya tidak sebut. By the way, saya juga mengucap syukur ada sahabat baik saya yang bisa ikut hadir bersama-sama. Terima kasih Pak Edward, Ibu Agnes, dan anak-anak. Sorry, tadi saya memperkenalkan Justin sebagai Faith, betul Faith, tapi sudah Justin, ya. Justin dengan Love, tapi betul juga ya, nggak apa-apa bilang Faith ya, oke. Ya, Justin, Love, dan Pak Edward dengan Ibu Agnes, gitu. Terima kasih untuk kehadirannya. Iya, ini anniversary yang pertama, luar biasa, sudah 1 tahun aja kita di sini. By the way, Pak Freddy, happy belated birthday. Kemarin betul ya, ulang tahun Pak Freddy. Kita tepuk tangan dulu. Happy belated birthday Pak Freddy. Oke. Ya, itu sudah 1 tahun di kebaktian di Serpong ini. Dan itu kenapa saya mau bicara also happy anniversary buat Free Nation Serpong untuk ulang tahun yang pertama ini. Saya sungguh diberkati, kita terus semangat dalam melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Dan selalu ingat, saudara tidak pernah sendirian. Serpong adalah bagian dari Jakarta. Sorry, saat ini yang boleh buat. Iya kan? Betul. Dalam konteks gereja, walaupun Serpong ini Banten ya, provinsinya Banten, tapi tetap bagian dari Free Nation Jakarta. Bersama-sama dengan Kelapa Gading dan Kuningan, kita berdiri bersama-sama. Dan Jakarta kita juga bagian dari Free Nation Indonesia. Amin. Jadi tidak pernah ada satupun gereja lokal dari Free Nation yang sendirian. Kita bersama-sama, saudara. Ya. Nah, dalam anniversary yang pertama ini, nanti endingnya saya nggak tahu Pak Agus pernah cerita atau enggak, tapi saya akan cerita sedikit akhirnya bagaimana kita bisa mulai di Serpong ini. Jadi judul khotbah saya adalah Saya dan Gereja. Saudara dan gereja, saya dan gereja. Bagaimana pengalaman saudara sampai saudara ada di tempat ini? Bagaimana saudara bisa memutuskan untuk bergereja di tempat ini? Gereja itu banyak sekali, saudara. Dan banyak sekali gereja yang jauh lebih baik dari gereja ini, ya. Dan adakah gereja yang sempurna? Ada. Sampai saya yang mimpin, sampai Pak Agus yang mimpin, jadi nggak sempurna. Oh, belum selesai. Gereja ini mungkin tadinya sempurna sampai saudara menjadi bagian dari gereja ini, jadi tidak sempurna. Karena gereja terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Jadi dengan kata lain, tidak ada memang gereja yang sempurna. Ya, betul ya? Tapi bagaimana Tuhan menyatukan kita, mengumpulkan kita. Nah, ini yang saya mau bicara bersama-sama. Saya bertemu dengan satu influencer yang luar biasa. Satu anak muda 30 tahun. Saudara, dia punya pelayanan sosial media, pengikutnya puluhan ribu. Hari minggu lalu saya ketemu dengan anak muda ini, 30 tahun, followernya lebih dari puluhan ribu followernya. Begitu ya? Dan kemudian kita ngobrol, sampailah kepada gereja lokal. Jadi begitu sibuk dia, begitu melayani, memang melayani di mana-mana, hari Minggu juga melayani di mana-mana. By the way, sama keluar pertanyaan saya, kamu gereja lokalnya di mana? Begitu saya tanya gereja lokal, jawabannya gereja lokal saya tidak ada, karena saya melayani gereja, saya keliling-keliling gereja. Ya, tapi tidakkah penting bahwa kita perlu ada satu keluarga rohani di mana kita menjadi bagian di situ? Walaupun tentu baik kita punya pelayanan. Gereja lokalnya di mana? Kemudian mulailah dia bercerita.
awalnya dia pernah bergereja lokal, tapi kemudian dia terluka oleh gereja itu, dan sejak itu dia tidak lagi ada di gereja itu. Tapi kemudian Tuhan buka pelayanan sehingga dia keliling setiap hari Minggu berkhotbah dari satu gereja ke gereja lain, satu gereja dari gereja yang lain, dan itu tidak ada yang salah. Tetapi tetap, karena dalam konteks gereja lokal sebagai keluarganya di mana dong? Dan dia bilang, iya ternyata saya nggak punya keluarga. Wah bahaya itu kalau nggak ada keluarga. Secara jasmani kalau saudara nggak punya keluarga, sehebat apapun juga, tidakkah itu yatim piatu kan? Gitu ya. Nah itu permulaan dari situ. Di sisi lain saya punya cerita lain, saudara. Saya besar di GKI. Ada yang tahu GKI di sini kan ya? Saya besar di GKI. Saya ketua bidang pembinaan, ketua departemen pembinaan di GKI khusus untuk anak muda. Tapi kemudian saya kuliah. Gitu. Waktu saya kuliah, saya terlibat di persekutuan oikumene di fakultas. Jadi setelah saya kuliah, saya balik lagi ke gereja, kok nggak pas ya? Kok udah bukan saya banget gitu. Jadi saya udah terlanjur dengan, wah nggak bisa lagi nih saya masuk ke gereja ini gitu ya. Terus gimana dong? Nah, saya mulai kemudian, saya pikir gini, oke saya keliling deh, saya cari gereja yang cocok buat saya. Dan gereja yang pertama yang saya datangi adalah, itu tahun 1989. Ya, 89 ya. Kalau nggak salah, 89 atau 88 kayaknya, menjelang akhir kuliah saya. Pertama kali saya ke sini. Kalau ada Bapak Ibu atau saudara yang pernah tahu nama Bapak Yusak Kancana, Pak Yusak yang ngajak saya, udahlah lu daripada putar-putar gereja, nggak apa-apa, mau survei gereja, nggak apa, datang ke gereja saya. Datanglah saya ke gereja ini. Itu permulaan saya datang ke gereja ini. Dan sejak saat itu sampai hari ini saya tetap ada di gereja ini. Nah, itu pengalaman saya. Jadi kita punya masing-masing pengalaman lain-lain, saudara. Ya. Jadi daripada kita sibuk dengan latar belakang kamu sampai di gereja ini gimana, kamu di gereja ini apa. Jadi pertanyaan saya begini aja, kenapa sih gereja lokal itu ada? Gereja am udah pasti ada, oke? Gereja itu secara keseluruhan, satu keluarga kita gereja am, gereja yang umum. Tetapi gereja lokal sama diperlukan. Kenapa gereja lokal itu ada? Dan sebenarnya gereja lokal itu ada dimulai gara-gara disebabkan oleh amanat agung Tuhan Yesus. Itu mulainya kan? Kita baca sebentar ya. Matius 28. Mari kita perhatikan saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pergi, jadikan murid, ajar, baptis. Apa wadahnya? Di mana wadahnya? Itu kenapa Tuhan Yesus berbicara juga di dalam Matius 16. Dia katakan begini. Ini Yesus bicara dengan murid-murid. Yesus bertanya kepada murid-murid, mulai pertanyaannya begini, menurut kamu siapa aku? Ada yang bilang Nabi Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, macam-macam. Tapi kemudian Tuhan tanya begini, tapi menurut kamu? Dan awalnya dia tanya kepada murid, menurut kamu, gitu, menurut orang, pertama gitu, menurut orang siapa aku? Begitu. Jadi makanya jawabannya macam-macam. Begitu ya. Kemudian Yesus tanya ke murid-murid, kalau gitu sekarang menurut kamu siapa aku? Dan keluarlah jawaban Petrus yang mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini hasil dari sebetulnya amanat agung Tuhan Yesus. Waktu kita melakukan Matius 28, pergi, jadikan semua bangsa murid, ajar, beritakan Injil. Hasilnya ini bukan. Hasilnya orang-orang yang akan mengatakan ini. Bukankah begitu? Orang-orang yang akan mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup bagi hidupku. Begitu kan? Nah, melanjutkan jawaban Petrus, Yesus mengatakan begini, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Betul. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku,
dan Allah maut tidak akan menguasainya. Di atas dasar Petrus? Bukan. Karena Petrus itu artinya batu karang, batu kerikil, batu kecil. Itu Petrus artinya. Ya. Tetapi waktu Yesus bicara mengenai di atas batu karang ini dalam bahasa Yunani-nya, batu karang ini bukan Petrus. Bukan. Karena Petrus itu artinya batu yang kecil. Tetapi batu karang ini mengacu kepada batu karang yang begitu besar, begitu megah, begitu kuat, yang melambangkan Yesus. Ya. Nah, jadi itu konteksnya. Jadi engkau adalah Petrus, kau batu karang yang kecil aja nih. Tapi dan di atas batu karang yang besar ini, di atas dasar Yesus ini, aku akan mendirikan gerejaku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Tetapi juga berarti dengan kata lain, pertama Yesus memperkenalkan mengenai gereja. Oh, kayak akan ada gereja nih. Dan pengakuan yang kamu buat, gitu. Jadi menurut kamu siapa aku? Menurut kamu siapa aku? Gitu ya. Dan jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, orang-orang yang mengakukan ini, mereka akan ada di dalam satu wadah yang namanya gereja, di mana Yesus yang jadi dasarnya. Sesederhana itu, saudara. Itulah kenapa gereja ada. Jadi gereja ada merupakan kumpulan dari orang percaya, kumpulan dari orang yang mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang ada di satu tempat, dan tempat itu dasarnya, fondasinya adalah Yesus. Sehingga apa produk dari gereja? Nah, ini saya mau ajak kita nebak-nebak sedikit, saudara. Tapi saudara ingat pertanyaan saya, apa produk dari gereja? Ya, kita lihat yang lain dulu. Oke, silakan keluarkan slide-nya. Ini apa, saudara? Kalau saya jangan jawab. Kalau saya tanya begini, apa produk ini? Jawabnya apa? Oke. Benar. Bukan mie goreng. Saudara mengerti ya? Begitu lihat ini, tunggu dulu. It's okay. Begitu lihat ini, saudara, produknya apa? Saudara tahu? Kopi. Oke, lanjut ya, tadi udah keluar. Ini produknya apa? Mobil. Nggak salah. Bukan yang betul. Kita tahu ya, begitu kita lihat ini, kita tahu produknya adalah mobil. Dan nggak ada yang keberatan, nggak ada yang bingung kan? Adakah saudara bingung? Oh, jangan-jangan ini motor? Enggak kok, bukan motor ini. Jangan-jangan AC. Saya nggak tahu ada nggak AC merek Toyota. Kayaknya nggak ada. Nggak bingung kan? Slide selanjutnya. Nah, ini dia, kita ulang tahun pertama. Apa produknya? Apa produknya? Loh, saudara ada di sini kan? Ini keluarga rohani saudara, betul? Apa produk saudara? Jiwa. Ada lagi? Jawaban lain? Nggak apa-apa, nggak ada. Nggak ada jawaban yang salah. Tapi kalau jawaban saudara terlalu melenceng, setelah kebaktian saya dorong saudara ketemu pesta radius. Enggak. Apa produknya? Persis sama seperti tadi, ya kan? Saudara lihat lambang Toyota, saudara tahu produknya mobil. Saudara lihat lambang Starbucks, saudara tahu produknya adalah kopi. Saudara lihat Every Nation Serpong, saudara tahu. Saudara tahu apa produknya? Produk dari Every Nation Serpong, produk adalah gereja ini adalah murid. Itu aja, murid. Produk dari Every Nation Serpong adalah murid, bukan gedung. Bukan, saudara. Bukan apa lagi ya? Ya bukan apapun juga. Sesederhana produk ini adalah murid. Slide selanjutnya. Minggu lalu kita ada baptisan air di Kuningan. Ada 14 orang yang dibaptis. Dari 14 orang ini, 2 orang dewasa dan 12 teens. Anak teens. Saudaraku, sesibuk-sibuknya saya tidak pernah mau melewatkan kesempatan melihat baptisan air. Slide selanjutnya. Saya usahakan sesibuk-sibuknya saya mau lihat ini. Tidak harus saya yang baptis. Nggak penting buat saya yang baptis. Banyak pendeta yang lain, banyak leaders yang lain. Silakan baptis. Tapi saya tidak pernah mau kehilangan momen melihat ini. Dan ini yang saya lihat minggu lalu di gereja di Kuningan. Dan saya suka sekali melihat, karena setiap kali saya melihat, saya melihat ini, saya selalu diingatkan, untuk inilah gereja. Untuk inilah saya menjadi hamba Tuhan.
Ini dia tujuan. Murid, saudara. Murid. Nah, sekarang kita lanjut sedikit. Karena produk gereja ini adalah murid. Lebih jauh mengenai pemuridan. Sekarang berkembang, pemuridan itu apa? Ya kan? Saya ingin pakai apa yang disampaikan oleh Pastor Joey Bonifacio. Di slide selanjutnya ya. Ini dia. Discipleship is relationship. Murid itu bukan kamu harus bertanggungjawabkan semua hidup kamu, make sure begini-begini, kamu mesti saya ajarin, kamu mesti ikut kelas A, B, C. Nggak ada yang salah dengan itu, kelas semua baik, kita juga punya kelas, oke? Tetapi apa itu pemuridan? Pemuridan adalah hubungan. Kalau tadi Pak Pastor Agus mengatakan Pastor Agus berada di dalam pemuridan saya, apa artinya? Kita punya hubungan. Hubungan bukan cuma Pastor Agus dengan saya, hubungan Pastor Agus Ibu Meike dengan saya dengan Ibu Ista, bukan hanya hubungan dengan Pastor Agus Ibu Meike saya dengan Ista, hubungan antara Pastor Agus Ibu Meike dan anak-anak mereka juga dengan anak-anak saya, karena pemuridan adalah hubungan. Dan hubungan selalu berhubungan dengan apa yang namanya keluarga rohani. Keluarga rohani. Jadi discipleship, produk gereja, tapi ada di dalam keluarga rohani. Itulah konsep gereja, keluarga rohani. Efesus 2:19. Mari kita lihat apa kata-kata Paulus. Paulus mengatakan begini, saudaraku, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan dari anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga. Produk dari gereja adalah pemuridan di dalam keluarga rohani, keluarga lokal. Saudara juga bisa bilang saudara ini anggota keluarga manusia di seluruh dunia. Nggak ada yang salah. Sama seperti bilang saudara anggota gereja gereja di seluruh dunia, nggak ada yang salah. Tapi keluarga juga ada keluarga lokal, berarti ada gereja lokal, di mana itulah keluarga rohani, saudara. Amin? Amin? Nah, saya mau kasih lihat foto ini, tapi sebelumnya saya mau siapkan saudara dulu. Karena foto ini antara proper dan tidak proper, tapi saya udah minta izin ke orang yang ada di foto ini selain saya tadi, memang mendadak izinnya. Jadi mau nggak mau dia mesti kasih izin. Kita lihat ini fotonya. Ayo tebak. Saya ada di mana saya? Saudara tahu saya yang mana? Wah, jangan sampai bilang nggak tahu lah. Kalau nggak tahu berarti sekarang ini udah jadi jelek banget. Saudara tahu saya di mana? Saya yang pakai kaos putih. Oke, yang pakai baju kembang-kembang itu namanya adalah Bapak Sandy Harris, dan Bapak Sandy Harris yang membaptis saya. Ini bukan lagi main di pantai, ini baru selesai, udah basah kan? Berarti udah selesai dibaptis air. Udah selesai dibaptis air. Yang membaptis Pak Sandy Harris, udah saya pakai baju putih. Nah, lalu yang pakai garis-garis itu siapa itu? Nah, saya bisa lihat kan? Ini semua foto waktu kita belum menikah ya, Arya. Kalau fotonya kayak gini mungkin istri kita nggak ada yang mau sama kita. Setelah ini baru dipermak. Saya dengan Pak Harley, kami dibaptis bukan cuma di hari yang sama, tapi di kolam yang sama. Loh, betul. Ini, yang bawah nggak begitu. Tadi yang bawah Ibu Ista yang bikinin PowerPoint, Ibu Ista bilang, "Lu buang aja nih, jelek banget yang bawah." Tapi buat saya menggambarkan ini kolamnya waktu itu. Ya betul. Oh, kelihatan betul ya. Itu dari apa sih? Dari semen ya? Waktu itu dibikin dari semen aja begitu. Begitu saudaraku. Ini kami baru dibaptis. Saudara. Inilah kami jadi murid Yesus. Ini Ton, tadi saya cek ke Pak Harley karena di ini kan saya foto dari apa tuh?
postcard, pokoknya foto yang zaman dulu kan. Polaroid begitu kan. Nggak ada tanggalnya, biasa ada tanggalnya, nggak ada tanggalnya. Jadi tadi saya ngobrol sama Pak Harley, by the way Bu Ani, nggak apa-apa ya suami dipelihara seperti ini. Saya udah minta izin sama suaminya, lupa minta izin sama istrinya. Oke. Nggak ada tanggalnya, tapi kita ngobrol-ngobrol kelihatannya tahun 89 ya Pak Harley ya. Betul ya? Tahun 1989 kira-kira. Tahun 1989 kami berdua memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Dan saudara mesti tahu sampai hari ini kami terus berjalan bersama-sama murid Kristus di dalam keluarga rohani ini. Cuma keluarga rohani yang bisa buat itu, yang kami tetap stick together, berjalan bersama-sama. Dan itulah keluarga, saudara. Kalau Pak Harley setelah kejadian ini mau cari gereja yang lebih baik, keliling-keliling, bisa aja, mungkin kita nggak akan bersama-sama pada saat ini. Kalau saya juga bisa membawa belakang itu bisa aja. Gitu. Tapi pada saat itu, Harley udah lulus belum waktu ini? Belum lulus. Harley masih kuliah. Saya juga kayaknya belum lulus. Saya juga di tahun terakhir kuliah saya. Gitu. Jadi kami berdua mahasiswa. Tapi kemudian bagaimana setelah itu Tuhan mengarahkannya beda. Ya kan? Dorong. Harley jadi bisnismen, dapatlah istrinya Ibu Ani dengan anak-anaknya Clarissa, Daniel, Anne. Begitu kan? Kami tetap bersama-sama dalam keluarga rohani. Belok. Tadinya saya pikir saya jadi dokter kan, jadi Harley udah jelas ini sarjana teknik sipil kan ya? Arsitek. Sarjana teknik arsitek gitu, dan sekarang punya perusahaan sendiri kan, terus begitu. Saya tadinya pikir dokter, belok. Nah sekarang saya yang korban di sini, jadi saya jadi yang tapi tidak kan? Ya, sudah lihat, saya nggak lebih hebat dari Pak Harley. Pekerjaan saya tidak lebih mulia dari Pak Harley, enggak. Cuma saya memenuhi panggilan saya, sama Tuhan buat saya jadi pendeta, dan Tuhan penuhi panggilan Tuhan buat Pak Harley untuk menjadi bisnismen kontraktor seperti ini. Tetapi kami tetap bersama-sama di dalam keluarga rohani kami. Anak-anak kami juga tetap bersama-sama. Inilah kenapa discipleship is relationship. Tetapi itulah produk dari gereja, disciple. Kami ini murid Kristus. Pun setelah saya jadi pendeta, saya tetap jadi murid Kristus. Pak Harley jadi pendeta, Pak Harley juga tetap murid Kristus. Ya, belum lagi saya cerita ke Pak Anto, orang yang Pak Anto ini orang yang selalu nganter saya kemana-mana. Hari ini saya datang ke sini kembali bersama dengan Pak Anto. Hubungan saya dengan Pak Anto lebih jauh lagi dari Pak Harley. Artinya bukan lebih jauh, lebih lama lagi. Pak Anto ini teman kecil saya, saudara. Gitu. Ya, cuma memang waktu kecil itu jalurnya beda. Jalurnya Pak Anto, anak-anaknya yang nakal dikit ya, bandel dikit. Pak Anto ini jalurnya bandel dikit, gitu. Saya jalurnya baik banget. Kalau nggak jadi pendeta, enggak. Yang satu bandel dikit, yang satu baik banget. Tapi kemudian kami dipertemukan di dalam gereja ini, kami bertumbuh bersama-sama sebagai murid, begitu ya. Dan hubungan kami tetap terjalin. Begitu. Anto bukan pekerja sepenuh waktu, bukan. Tapi setiap kali pergi, Pak Anto selalu mau ada plan aja. Jadi hari ini saya diantar oleh Pak Anto. Terus Pak Jo Bu Lilis, boleh nggak? Aduh, jadi kepanjangan kan nih kok. Pak Jo Bu Lilis, saudara tahu siapa? Buat saya, buat Ista. Hah? Saudara tahu tim musik tadi itu ya? Siapa yang mimpin tim musik hari di Indonesia Konser sekarang? Oh, Justin yang pimpin tim musik. Oh, Anet sama Daniel. Oke, Anet Daniel pimpin tim musik ini. Pakai di audisi ya? Di audisi. Nah, waktu saya ada di dalam gereja ini, tahun 1990 saya mulai melayani. Pemimpin musik pujian yang saudara lihat ini, namanya adalah Bapak Joseph Chowandi. Jadi, saya ngelamar untuk jadi singer. Lulus Ani. Lulus Pak Jo ya. Tapi saya juga nggak ngerti gimana bisa Pak Jo ngelulusin saya. Mungkin Pak Jo nggak tega kali. Intinya saya jadi singer di gereja waktu itu. Pak Jo ini adalah worship leader saya. Dari worship leader kemudian Pak Jo dan Ibu Lilis yang menjadi suami istri yang mendampingi pernikahan saya dan menjadi ketua panitia pernikahan saya bulan
16 Maret 1991, kan saya nggak lupa. Pak Jo, Nggak pulang. Pak Jo dan Bu Lilis yang jadi ketua panitianya, yang membantu, yang mensupport sehingga kami menikah. Saya murid Kristus, Pak Jo murid Kristus, dan sekarang kita tetap sama-sama. Dan saya mau jalan yang Tuhan berikan buat kita tetap sama-sama di dalam pelayanan. Tinggal 5 menit. Tetap sama-sama di dalam pelayanan, betul enggak? Tidakkah ini gereja, saudara? Inilah gereja yang saya mau beritahu, dan foto yang terakhir. Waduh, ini saya nggak minta izin. Hubungan saya dengan Pastor Agus, ini tahun berapa ya, Gus? Karena dihitungnya nggak ada sih, Gus, di postkarnya. Hah? 94 di Manila. Tuh. 94 di Manila artinya saya belum jadi pemimpin gereja. Tapi ini ada conference di Manila berarti ya. Asian Invasion dulu namanya. 96 juga saya belum juga jadi pekerja di gereja. Saya udah menikah, tapi saya jemaat gereja biasa. Ini udah masih mahasiswa apa udah lulus? Masih mahasiswa Pastor Agus. Dan yang di tengah itu, bagaimana perkenalkan Erwin? Orang yang menjangkau Pastor Agus untuk datang ke gereja ini di SMA. Yang di tengah ini adalah Bapak Erwin, orang yang membawa Pastor Agus ke gereja ini, yang sekarang tinggal di Seattle. Gitu. Ya, ini kita ketemu di dalam keluarga rohani ini. Dan Tuhan terus muridkan kami. Dan akhirnya sekarang kami jadi rekan kerja. Saya menggembalakan di Kuningan, Pastor Agus menggembalakan di sana. Yang gereja hasilkan adalah murid-murid generasional. Murid-murid generational di dalam keluarga rohani. Amin. Saya mau cerita satu cerita yang terakhir. Saudara tahu COVID, kemudian setelah COVID kita perlu kebaktian, kemudian kita Kuningan nggak tahu mau kebaktian di mana karena kita nggak bisa pakai gedung kita. Kemudian kita bisa dapat kemurahan dari satu gereja untuk kita bisa berbakti di ruang kecil di Lotte Avenue, Mall Lotte Avenue. Ruangan kecil di Mall Lotte Avenue yang mulai kebaktiannya jam 9, artinya sebelum mall buka. Jadi untuk sampai ke ruang kebaktian itu mesti cari jalan sampai bisa masuk karena mallnya belum buka gitu. Dan mall itu waktu itu kadang-kadang jalan A yang kebuka, ya kita kesininya sampailah lewat jalan A, tapi ternyata minggu depannya ditutup jalannya, kita mesti cari lagi lewat jalan lain. Itu situasi gereja di Kuningan pada waktu itu. Kehadiran 100-120 orang karena cuma itu kapasitasnya. Kemudian di akhir tahun 2022 saya mendengar kabar yang sangat tidak enak mengenai salah seorang jemaat kami. Dan kemudian bulan Januari 2023 saya bertemu dengan pasangan ini yang sedang menghadapi tantangan yang begitu besar di dalam hidup mereka, termasuk keuangan yang sangat terdampak. Waktu saya bertemu bulan Januari itu, saya katakan kepada suami istri ini, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan menghibur, dan kita berdoa bersama-sama. Di akhir doa bersama-sama itu, pasangan suami istri ini, suaminya mengatakan kepada saya, Pak, berhenti Pak kebaktian di Lotte Avenue. Saya percaya Tuhan mau kita kebaktian di tempat yang lebih baik dan lebih besar. Pindah Pak, cari tempat lain Pak, di Jakarta itu. Gereja nggak punya uang, baru selesai pandemi. Dan yang bicara sama saya ini orang yang sedang menghadapi masalah yang begitu besar buat hidup dia,
tapi juga buat keuangannya. Terus kemudian keluarlah kata-kata ini dari orang ini. Cari Pak tempat Pak, ayo Pak, buat kebaktian di tempat yang lebih besar. Saya bayarin Pak sewa dalam tahun pertama. Saya bayarin Pak semua renovasinya. Saya bayarin uang sewanya. Ayo Pak cari. Terus saya jawab begini, Pak, ini yang sedang menghadapi masalah lebih besar bukan gereja, Bapak. Lalu dia bilang begini ke saya, Pak, saya punya uang banyak. Tahukah Bapak bahwa uang saya yang banyak itu bukan semuanya untuk saya kasih ke anak-anak saya. Udah pasti saya akan kasih ke anak-anak saya. Tetapi mereka juga anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nanti Tuhan juga akan berkati mereka karena mereka anak Tuhan juga. Dan saya nggak kebayang kalau tiba-tiba saya dipanggil pulang Tuhan. Lalu Tuhan tanya saya, kamu punya uang banyak di bank, kamu pakai apa aja untuk apa aja uang kamu itu semasa kamu hidup? Saya nggak bisa jawab. Makanya Pak, cari tempat, sewa tempat yang lebih baik. Saya bayarin Pak dari uang Tuhan ini. Karena Tuhan punya misi buat gereja ini untuk menjadikan murid kan. Perlu tempat yang lebih baik. Terus kan Bapak bilang kita keluarga. Kasih kesempatan saya melakukannya. Kemudian Bapak itu pergi. Ada pertemuan dengan orang lain sehingga saya stuck dengan istrinya. Dan saya katakan gini kepada istrinya, Bu, kalau ibu tidak setuju apa yang Bapak katakan ini, ibu bilang, ibu jangan diem aja. Saya bilang begini, ibu harus jadi rem buat suami ibu. Karena apa yang ditawarkan Bapak, nggak mungkin saya tolak. Tapi saya tahu keadaan keuangan ibu. Ya uang banyak, tapi dengan menghadapi tantangan yang begitu berat pada saat ini. Gitu. Jadi saya bilang ibu harus jadi rem buat suami ibu. Jadi kalau ibu nggak setuju, kasih tahu aja nggak setuju, nggak apa-apa. Begitu. Terus istri jawab begini ke saya, Pak, di dalam hidup pernikahan kami, suami saya, terutama dalam urusan bisnis, sering sekali tidak mendengarkan suara saya. Jalan sendiri dia. Dan masalah yang sekarang sedang dihadapi, mereka sedang mengalami masalah yang besar sekali. Masalah yang sedang dihadapi pada saat ini adalah masalah yang saya udah bilang di awal, jangan ambil proyek ini. Dia ambil juga. Jadi inilah akibatnya. Dan kalau suami salah, yang nanggung kan bukan cuma dia, Pak. Yang nanggung saya, yang nanggung anak-anak kami, anaknya 3. Jadi sejak kejadian itu, saya nggak pernah yes wife lagi ke suami saya. Setiap ada proyek baru, saya mau cek dulu bagaimana proyeknya. Saya mau make sure ini tidak ambil resiko untuk keluarga kami. Tapi untuk apa yang tadi dia bilang? Yang dia bilang dia mau sewain ruangan buat gereja. Dia mau keluarkan uang untuk itu. Kalau untuk yang ini, Pak, saya dukung suami saya 100%. Jadi please Pak, lakukan aja. Itulah awal mula kita mendapatkan tempat kebaktian di Geraha. Saudara, depositonya 380 juta dibayar oleh Bapak. Sewa ruangan per 3 bulan kita bayar 380 juta per 3 bulan. Dibayar oleh Bapak ini selama setahun. Kemudian karena ruangannya betul-betul ruangan yang apa adanya, renovasinya, saudaraku, 2 miliar, separuh lebih dibayar oleh Bapak ini. Dan saya, ada ya orang kayak gini ya? Yang terus-menerus dia katakan, saya cuma ingin melihat keluarga rohani saya melakukan apa yang Tuhan panggil untuk keluarga rohani ini lakukan. Dan nggak ada hubungan dengan Serpong? Ada. Ini hubungan dengan Serpong. Kita mulai kebaktian pertama gara-gara Bapak ini kan yang kasih uang kan, Maret 2018.
2023 kebaktian pertama. Dan karena kita bisa ada kebaktian Maret 2023, bulan Mei-nya, Mei betul ya? Bulan Mei-nya hanya dalam waktu Maret, April, Mei, dalam waktu 3 bulan kita sudah mulai bisa sering datang ke sini. Pastor Agus, Justin, siapa lagi waktu itu? Udah berdua aja. Pastor Agus, Justin berdua sering ke sini. Dan kemudian merasa kita perlu rintis di Gading Serpong. Begitu banyak mahasiswa, begitu banyak anak muda, begitu banyak keluarga muda yang harus kita jangkau. Bulan Mei mereka mulai melakukan perintisan, dan karena gereja induk sudah punya tempat yang stabil, keuangannya pelan-pelan sudah mulai ada, sehingga November 2023 saudara pertama kali kebaktian umum, bukan di hotel ini pertama kali ya, tapi saudara kebaktian umum. Artinya 1 November 2023 gereja ini bisa eksis. Kalau saya tarik, kayaknya ada di jasa Bapak ini. Kita nggak pernah tahu, saudara. Jadi saya mau katakan, yang gereja ini hasilkan adalah murid-murid generational di dalam keluarga rohani. Dan saya juga percaya yang gereja ini akan terus hasilkan adalah murid-murid yang generous, yang juga bersedia berkorban di dalam keluarga rohani. Amin. Amin. Mari kita terus berjalan bersama-sama. Akan ada tantangan dalam hubungan, ada. Tapi hadapi, terus berjalan bersama-sama. Inilah gereja yang Tuhan taruh untuk saudara tinggal dengan misi yang saudara semua tahu, untuk kita terus melakukannya bersama-sama. Pada saat ini mewakili Pak Agus, kita rasa kita perlu cari tempat lain. Saudara setuju nggak sih perlu pindah dari sini? Gua ada yang nggak mau lu. Oh enggak. Saudara setuju kita harus pindah dari sini? Kita akan pindah dari tempat ini. Kita akan cari tempat yang lebih baik. Bukan mau tempat yang lebih nyaman, tapi tempat yang lebih baik untuk bisa menampung lebih banyak orang-orang yang mau jadi murid Kristus, untuk bisa menampung orang-orang yang akan kita jangkau. Amin. Setuju kan? Yuk, gereja ini cuma bisa lakukan kalau kita melakukannya bersama-sama. Oleh saudara yang percaya bahwa saudara adalah murid yang Tuhan taruh tempatkan di dalam gereja lokal. Amin. Tuhan, aku berdoa biar firman ini berbicara kepada kami. Tuhan, aku mengucap syukur untuk 1 tahun perjalanan Every Nation Serpong. Dan kami siap Tuhan masuk ke tahun kedua, tahun ketiga, ke tahun-tahun ke depan yang penuh dengan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, untuk kami terus melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kami lakukan, menjangkau, memuridkan, melakukan pemulihan, dan juga membangkitkan pemimpin-pemimpin. Dan bahkan dari gereja Serpong, kami bukan hanya ada satu tempat, tapi kami akan ada gereja-gereja yang lain di Serpong untuk kemuliaan nama Tuhan, gereja yang berpusat kepada Kristus. Aku percaya ini Tuhan yang akan Engkau lakukan. Aku berdoa Engkau memberkati gereja Every Nation Serpong, memberkati Pastor Agus, Ibu Meka, dan seluruh pemimpin, seluruh jemaat yang mendukung gereja ini. Dan Tuhan terus bawa gereja ini Tuhan. Ini gereja milik Tuhan, bukan milik kami. Bawa gereja ini untuk terus melakukan apa yang Tuhan panggil untuk gereja ini lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pegang 2 janji-Mu. Yang pertama, Engkau mengatakan, aku menyertai gereja ini sampai selama-lamanya. Bahwa penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam gereja ini. Yang kedua, yang aku mau pegang dari apa yang Kau janjikan, Engkau mengatakan bahwa alam maut tidak akan dapat menguasainya. Tidak akan ada kejahatan, evil, apapun juga yang bisa menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh gereja ini. Kami bawa kepada Engkau, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam gereja ini seperti di surga. Dan kami mau terus memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, mengarahkan hati dan mata kami kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami untuk kami lakukan bagian kami masing-masing. Tolong kami untuk kami terus mau menjangkau, memuridkan bagi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.